Ya, pemirsa, Anda kembali bersama saya, Kevin Egan, di Breaking News Berita 1 TV, Kapolri harus bersih. Komjen Pol Budi Gunawan menggelar konferensi pers usai mengikuti fit and proper test di ruang Komisi 3 DPR RI. Menurut Budi Gunawan, semua hal yang terkait rekening gendut sudah diklarifikasinya. Budi Gunawan menyatakan siap menerima apapun keputusan DPR dan Presiden Jokowi. Dia dimulai dari pukul 09.30 hingga jam 14 ya. Ada beberapa pertanyaan, masukan, tanggapan-tanggapan yang sudah menjadi catatan kami. Untuk manakala nanti memang saya terpilih atau diangkat menjadi Kapolri untuk menjadi komitmen nasdem. Pak Budi, tadi seperti yang dikatakan Pak Desmond bahwa Pak Budi sangat meyakinkan mengalahkan Pak Tino dan juga Pak Tarman Marsudi yang bersangkutan di sini. Apakah Bapak cukup yakin Bapak akan dipilih oleh DPR? Kami mengikuti saja nanti apapun yang diputuskan DPR. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat sangat akan menghormati. Masing-masing mempunyai penilaian, jadi silakan nanti kita tunggu apapun diputuskan kami. Pak Budi, Bapak akan terpilih menjadi Kapolri, Pak Budi. Nanti status Bapak sebagai tersangka apakah tidak menjadi beban dalam bekerja sebagai Kapolri, Bapak? Semua proses kita ikuti. Sekarang proses di DPR harus kita hormati dan ikuti. Kemudian kami tetap selalu berpijak pada langkah-langkah hukum. Sepanjang itu mengikuti prosedur hukum yang benar, ya kita ikuti. Pak, tidak berniat untuk mengundurkan diri, Pak. Jadi kedua, Pak Budi. Pak, tadi sempat disinggung soal rumor politik masuk tersangka Bapak antara Cikes dan Istana. Sejauh mana rumor politik itu benar? Kebenarannya? Nah, kami sendiri belum tahu ada apa di belakang ini, karena mengapa kok tiba-tiba pada saat saya telah diputuskan atau diusulkan oleh Bapak Presiden sebagai calon Kapolri dan menjelang pelaksanaan fit and proper test, maka tiba-tiba penetapan status tersangka itu dikeluarkan. Pak Budi ada permintaan menjelaskan ada Mabes Polri sendiri, Pak, di tubuh Polri sendiri. Saya tidak terselesaikan terkait pencalonan Bapak. Seperti apa, Pak? Saya tidak bisa menjawab di sini. Silakan rekan-rekan mungkin lebih tahu bisa menjawab. Pak Budi tadi menjelaskan soal kepemilikan aset yang di Subang sama yang di Bogor. Sumber dana dari mana, Pak? Semua sudah dituangkan di dalam laporan harta kekayaan secara transparan apa adanya dan secara jujur. Maksud kami baik, jadi tidak ada yang kita tutup-tutupi. Apapun keputusan Bapak Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat yang kami hormati, kami siap. Pak Budi, terkait kedatangan Pak Suhardi Alius setelah penaikan dari Presiden itu ke KPK terkait temuan baru kasus Bapak seperti apa? Saya sendiri Jangan Pak, respon keluarga gimana Pak? Harus melakukan ini Pak, perasaan Pak Budi sendiri. Respon keluarga Bapak. Pak Budi tengah, Pak Budi. Pak Budi. ya, keluarga pada prinsipnya mendukung. Pak, benar nggak Pak ada aliran dana 10,5 M dari PT dan Sumber Daya 2007? Kalau berbicara tentang transaksi di dalam rekening itu, seluruhnya sudah dipertanggungjawabkan. Sudah kami jelaskan tadi, itu ada bisnis keluarga yang memang legal, jelas. bisnisnya bisnis apa, Pak? Bagaimana? Bisnisnya bisnis apa, Pak? Ya, ada beberapa kegiatan usaha yang legal, ada yang bisa dipertanggungjawabkan dan semuanya bisnis. Dengan anak Anda, Pak? Masih ada kegiatan berikutnya. Sekarang akan dulu ya. Bapak, Masih ada kegiatan lagi Pak, hubungan Kapolri sama KPK ditutup dulu ya. Iya Pak, gimana Pak? Hubungan Pak, hubungan KPK sendiri gimana Pak? Jadalin Bang, Bang, jadalin Bang, Bang, jadalin Bang. Jadalin Bang. Jadalin Bang, jadalin Bang. Terima kasih Pak.
Ya, pemirsa, Anda kembali bersama saya, Kevin Egan, di Breaking News Berita 1 TV, Kapolri harus bersih. Komjen Pol Budi Gunawan menggelar konferensi pers usai mengikuti fit and proper test di ruang Komisi 3 DPR RI. Menurut Budi Gunawan, semua hal yang terkait rekening gendut sudah diklarifikasinya. Budi Gunawan menyatakan siap menerima apapun keputusan DPR dan Presiden Jokowi. Kita akan jelaskan proses antara uji kepatutan jadi yang dimulai dari pukul 09.30 hingga jam 14 ya. Ada beberapa pertanyaan, masukan, dan tanggapan-tanggapan yang sudah menjadi catatan kami. Untuk manakala nanti memang saya terpilih atau diangkat jadi Kapolri untuk menjadi komitmen. Pak Budi, tadi seperti yang dikatakan Pak Desmond bahwa Pak Budi sangat meyakinkan mengalahkan Pak Tino dan juga Pak Taman waktu uji kelayakan dan kepatutan di sini. Apakah Bapak cukup yakin Bapak akan dipilih oleh DPR? Kami mengikuti saja nanti apapun yang diputuskan DPR. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat sangat akan menghormati. Masing-masing mempunyai penilaian, jadi silakan nanti kita tunggu apapun diputuskan kami. Pak Budi, Bapak akan terpilih menjadi Kapolri, Pak Budi. Nanti status Bapak sebagai tersangka apakah tidak menjadi beban dalam bekerja sebagai Kapolri, Bapak? Semua proses kita ikuti. Sekarang proses di DPR harus kita hormati dan ikuti. Kemudian kami tetap selalu berpijak pada langkah-langkah hukum. Sepanjang itu mengikuti prosedur hukum yang benar, ya kita ikuti. Pak, tidak berniat untuk mengundurkan diri, Pak. Jadi kedua, Pak Budi. Pak, tadi sempat disinggung soal rumor politik mantan tersangka Bapak antara Cikes dan Istana. Sejauh mana rumor politik itu benar? Kebenarannya? Nah, kami sendiri belum tahu ada apa di belakang ini karena mengapa kok tiba-tiba pada saat saya setelah diputuskan atau diusulkan oleh Bapak Presiden sebagai calon Kapolri dan menjelang pelaksanaan fit and proper test, maka tiba-tiba penetapan status tersangka itu dikeluarkan. Pak Budi ada permintaan Mabes Polri sendiri, Pak, di tubuh Polri sendiri yang tidak terselesaikan terkait pencalonan Bapak. Seperti apa, Pak? Saya tidak bisa menjawab di sini. Silakan rekan-rekan yang mungkin lebih tahu bisa menjawab. Pak Budi tadi menjelaskan soal kepemilikan aset yang di Subang sama yang di Bogor. Sumber dana dari mana, Pak? Semua sudah dituangkan di dalam laporan harta kekayaan secara transparan apa adanya dan secara jujur. Maksud kami baik, jadi tidak ada yang kita tutup-tutupi. Apapun keputusan Bapak Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat yang kami hormati, kami siap. Pak Budi, terkait kedatangan Pak Suhardi Alyus setelah penaikan dari Presiden itu ke KPK terkait temuan baru kasus Bapak seperti apa? Saya sendiri Jangan Pak, respon keluarga gimana Pak? Harus melakukan ini Pak, perasaan Pak Budi sendiri. Respon keluarga Bapak. Pak Budi tengah, Pak Budi. Pak Budi. keluarga pada prinsipnya mendukung. Pak, benar nggak Pak ada aliran dana 10,5 M dari PT dan Sumber Daya 2007? Kalau berbicara tentang transaksi di dalam rekening itu seluruhnya sudah dipertanggungjawabkan. Sudah kami jelaskan tadi, itu ada bisnis keluarga yang memang legal, jelas. Bisnisnya bisnis apa, Pak? Bagaimana? Bisnisnya bisnis apa, Pak? Ya, ada beberapa kegiatan yang legal, ada yang bisa dipertanggungjawabkan dan semuanya resmi. Dengan anak Anda, Pak? Masih ada kegiatan berikutnya. Akan dulu ya. Bapak, Masih ada kegiatan lagi Pak, hubungan Kapolri sama aplikasi ditutup dulu ya. Iya Pak, gimana Pak? Gimana Pak? KPK ditutup. Sini gimana Pak? Jadalin Bang, Bang, jadalin Bang, Bang. Jadalin Bang. Jangan makasih Pak.
Ya, pemirsa, Anda kembali bersama saya Kevin Egan di Breaking News Berita 1 TV. Kapolri harus bersih. Komjen Pol Budi Gunawan menggelar konferensi pers usai mengikuti fit and proper test di ruang Komisi 3 DPR RI. Menurut Budi Gunawan, semua hal yang terkait rekening gendut sudah diklarifikasinya. Budi Gunawan menyatakan siap menerima apapun keputusan DPR dan Presiden Jokowi. Jadi dimulai dari pukul 09.30 hingga jam 14 ya. Ada beberapa pertanyaan, masukan, dan tanggapan-tanggapan yang sudah menjadi catatan kami. Untuk manakala nanti memang saya terpilih atau diangkat menjadi Kapolri untuk menjadi komitmen nasional. Pak Budi, tadi seperti yang dikatakan Pak Desmond bahwa Pak Budi sangat meyakinkan mengalahkan Pak Tino dan juga Pak Taman waktu di layanan kesepakatan di sini. Apakah Bapak itu yakin Bapak akan dipilih oleh DPR? Kami mengikuti saja nanti apapun yang diputuskan DPR. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat sangat kami hormati. Masing-masing mempunyai penilaian, jadi silakan nanti kita tunggu apapun diputuskan kami. Pak Budi, kemungkinan Bapak akan terpilih menjadi Kapolri, Pak Budi. Nanti status Bapak sebagai tersangka apakah tidak menjadi beban dalam bekerja sebagai Kapolri, Bapak? Semua proses kita ikuti. Sekarang proses di DPR harus kita hormati dan ikuti. Kemudian kami tetap selalu berpijak pada langkah-langkah hukum. Sepanjang itu mengikuti prosedur hukum yang benar, ya kita ikuti. Pak, tidak berniat untuk mengundurkan diri, Pak. Jadi kedua, Pak Budi. Pak, tadi sempat disinggung soal rumor politik mantan tersangka Bapak antara Cikas dan Istana. Sejauh mana rumor politik itu benar? Kebenarannya? Nah, kami sendiri belum tahu ada apa di belakang ini karena mengapa kok tiba-tiba pada saat saya telah diputuskan atau diusulkan oleh Bapak Presiden sebagai calon Kapolri dan menjelang pelaksanaan fit and proper test, maka tiba-tiba penetapan status tersangka itu dikeluarkan. Pak Budi ada sempat menjelaskan ada di internal Mabes Polri sendiri, Pak, di tubuh Polri sendiri yang tidak terselesaikan terkait pencalonan Bapak. Seperti apa, Pak? Saya tidak bisa menjawab di sini. Silakan rekan-rekan mungkin lebih tahu bisa mengugat. Pak Budi tadi sempat menjelaskan soal kepemilikan aset yang di Subang sama yang di Bogor. Sumber dana dari mana, Pak? Semua sudah dituangkan di dalam laporan harta kekayaan secara transparan apa adanya dan secara jujur. Ya, maksud kami baik, jadi tidak ada yang kita tutup-tutupi. Apapun keputusan Bapak Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat yang kami hormati, kami siap. Pak Budi, terkait kedatangan Pak Suhardi Alius setelah penaikan dari Presiden itu ke KPK terkait temuan baru kasus Bapak seperti apa? Saya sendiri Jangan Pak, respon keluarga gimana Pak? Perasaan Pak Budi sendiri. Respon keluarga Bapak. Pak Budi tengah, Pak Budi. Pak Budi. keluarga pada prinsipnya mendukung. Pak, benar nggak Pak ada aliran dana 10,5 M dari PT dan Sumber Daya 2007? Kalau berbicara tentang transaksi di dalam rekening itu seluruhnya sudah dipertanggungjawabkan. Sudah kami jelaskan tadi, itu ada bisnis keluarga yang memang legal, jelas. bisnisnya bisnis apa, Pak? Bagaimana? Bisnisnya bisnis apa, Pak? Ya, ada beberapa kegiatan usaha yang legal, ada yang bisa dipertanggungjawabkan dan semuanya bisnis. Dengan anak Anda, Pak? Dulu ya. Masih ada kegiatan berikutnya. Sekarang akan bahas dulu ya. Bapak, Masih ada kegiatan lagi Pak? Hubungan Kapolri sama KPK ditutup dulu ya? Iya Pak, gimana Pak? Hubungan KPK sendiri gimana Pak? Jangan imbang, Bang, jangan imbang, Bang, Bang. Jangan Bang, jangan pakai Pak.
Ya, pemirsa, Anda kembali bersama saya, Kevin Egan, di Breaking News Berita 1 TV, Kapolri harus bersih. Komjen Pol Budi Gunawan menggelar konferensi pers usai mengikuti fit and proper test di ruang Komisi 3 DPR RI. Menurut Budi Gunawan, semua hal yang terkait rekening gendut sudah diklarifikasinya. Budi Gunawan menyatakan siap menerima apapun keputusan DPR dan Presiden Jokowi. Dia dimulai dari pukul 09.30 hingga jam 14 ya. Ada beberapa pertanyaan, masukan dan tanggapan-tanggapan yang sudah menjadi catatan kami. Untuk manakala nanti memang saya terpilih atau diangkat menjadi Kapolri untuk menjadi komitmen nasional. Pak Budi, tadi seperti yang dikatakan Pak Desmond bahwa Pak Budi sangat meyakinkan mengalahkan Pak Timo dan juga Pak Taman Marsudi dan kesepakatan di sini. Apakah Bapak itu yakin Bapak akan dipilih oleh DPR? Kami mengikuti saja nanti apapun yang diputuskan DPR. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat sangat kami hormati. Masing-masing mempunyai penilaian, jadi silakan nanti kita tunggu apapun diputuskan kami. Pak Budi, kemungkinan Bapak akan terpilih menjadi Kapolri, Pak Budi. Nanti status Bapak sebagai tersangka apakah tidak menjadi beban dalam bekerja sebagai Kapolri, Bapak? Semua proses kita ikuti. Sekarang proses di DPR harus kita hormati dan ikuti. Kemudian kami tetap selalu berpijak pada langkah-langkah hukum. Sepanjang itu mengikuti prosedur hukum yang benar, ya kita ikuti. Pak, tidak berniat untuk mengundurkan diri, Pak. Jadi kedua, Pak Budi. Pak, tadi sempat itu soal rumor politik masalah tersangka Bapak antara Cikeas dan Istana. Sejauh mana rumor politik itu benar? Kebenarannya? Nah, kami sendiri belum tahu ada apa di belakang ini karena mengapa kok tiba-tiba pada saat saya setelah diputuskan atau diusulkan oleh Bapak Presiden sebagai calon Kapolri dan menjelang pelaksanaan fit and proper test, maka tiba-tiba penetapan status tersangka itu dikeluarkan. Pak Budi ada permintaan sempat menjelaskan ada internal Mabes Polri sendiri, Pak, di tubuh Polri sendiri yang tidak terselesaikan terkait pencalonan Bapak. Sebenarnya Bapak? Saya tidak bisa menjawab di sini. Silakan rekan-rekan mungkin lebih tahu bisa menjawab. Pak Budi tadi sempat menjelaskan soal kepemilikan aset yang di Subang sama yang di Bogor. Sumber dana dari mana, Pak? Semua sudah dituangkan di dalam laporan harta kekayaan. Ya, pemirsa, Anda kembali bersama saya, Kevin Egan, di Breaking News Berita 1 TV, Kapolri harus bersih. Komjen Pol Budi Gunawan menggelar konferensi pers usai mengikuti fit and proper test di ruang Komisi 3 DPR RI. Menurut Budi Gunawan, semua hal yang terkait rekening gendut sudah diklarifikasinya. Budi Gunawan menyatakan siap menerima apapun keputusan DPR dan Presiden Jokowi. Dia dimulai dari pukul 09.30 hingga jam 14 ya. Ada beberapa pertanyaan, masukan dan tanggapan-tanggapan yang sudah menjadi catatan kami. Untuk manakala nanti memang saya terpilih atau diangkat menjadi Kapolri untuk menjadi komitmen nasional. Pak Budi, tadi seperti yang dikatakan Pak Desmond bahwa Pak Budi sangat meyakinkan mengalahkan Pak Timo dan juga Pak Taman Marsudi dan kesepakatan di sini. Apakah Bapak itu yakin Bapak akan dipilih oleh DPR? Kami mengikuti saja nanti apapun yang diputuskan DPR. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat sangat kami hormati. Masing-masing mempunyai penilaian, jadi silakan nanti kita tunggu apapun diputuskan kami. Pak Budi, kemungkinan Bapak akan terpilih menjadi Kapolri, Pak Budi. Nanti status Bapak sebagai tersangka apakah tidak menjadi beban dalam bekerja sebagai Kapolri, Bapak? Semua proses kita ikuti. Sekarang proses di DPR harus kita hormati dan ikuti. Kemudian kami tetap selalu berpijak pada langkah-langkah hukum. Sepanjang itu mengikuti prosedur hukum yang benar, ya kita ikuti. Pak, tidak berniat untuk mengundurkan diri, Pak. Jadi kedua, Pak Budi. Pak, tadi sempat itu soal rumor politik masalah tersangka Bapak antara Cikeas dan Istana. Sejauh mana rumor politik itu benar?
kebenarannya. Nah, kami sendiri belum tahu ada apa di belakang ini karena mengapa kok tiba-tiba pada saat saya telah diputuskan atau diusulkan oleh Bapak Presiden sebagai calon Kapolri dan menjelang pelaksanaan fit and proper test, maka tiba-tiba penetapan status tersangka itu dikeluarkan. Pak Budi ada permintaan Mabes Polri sendiri, Pak, di tubuh Polri sendiri, yang tidak terselesaikan terkait pencalonan Bapak. Seperti apa, Pak? Saya tidak bisa menjawab di sini. Silakan rekan-rekan mungkin lebih tahu bisa menjawab. Pak Budi tadi menjelaskan soal kepemilikan aset yang di Subang sama yang di Bogor. Sumber dana dari mana, Pak? Semua sudah dituangkan di dalam laporan harta kekayaan secara transparan apa adanya dan secara jujur. Maksud kami baik, jadi tidak ada yang kita tutup-tutupi. Apapun keputusan Bapak Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat yang kami hormati, kami siap. Pak Budi, terkait kedatangan Pak Suhardi Alius setelah penaikan dari Presiden itu ke KPK terkait temuan baru kasus Bapak seperti apa? Saya sendiri belum. Jangan Pak, respon keluarga gimana Pak? Harus mengatakan ini Pak, perasaan Pak Budi sendiri. Respon keluarga Bapak. Pak Budi tengah, Pak Budi. Pak Budi. Ya, keluarga pada prinsipnya mendukung. Pak, benar nggak Pak ada aliran dana 10,5 M dari PT dan Sumber Daya 2007? Kalau berbicara tentang transaksi di dalam rekening itu seluruhnya sudah dipertanggungjawabkan. Sudah kami jelaskan tadi, itu ada bisnis keluarga yang memang legal, jelas. bisnisnya bisnis apa Pak? Bagaimana? Bisnisnya bisnis apa Pak? Ya, ada beberapa kegiatan usaha yang legal, ada yang bisa dipertanggungjawabkan dan semuanya bisnis. Dengan anak Anda Pak? Dulu ya. Kegiatan berikutnya. Sekarang dulu ya. Bapak, Masih ada kegiatan lagi Pak? Hubungan Kapolri sama aplikasi tutup dulu ya. Iya Pak, gimana Pak? Gimana Pak? KPK di Subang. Sini gimana Pak? Jadalin Bang, Bang. Jadalin Bang. Jadalin Bang. Jangan pakai Pak. Ya, pemirsa, Anda kembali bersama saya Kevin Egan di Breaking News Berita 1 TV. Kapolri harus bersih. Komjen Pol Budi Gunawan menggelar konferensi pers usai mengikuti fit and proper test di ruang Komisi 3 DPR RI. Menurut Budi Gunawan, semua hal yang terkait rekening gendut sudah diklarifikasinya. Budi Gunawan menyatakan siap menerima apapun keputusan DPR dan Presiden Jokowi. Dia dimulai dari pukul 09.30 hingga jam 14 ya. Ada beberapa pertanyaan, masukan, dan tanggapan-tanggapan yang sudah menjadi catatan kami. Untuk manakala nanti memang saya terpilih atau diangkat menjadi Kapolri untuk menjadi komitmen nasional. Pak Budi, tadi seperti yang dikatakan Pak Desmond bahwa Pak Budi akan meyakinkan mengalahkan Pak Tino dan juga Pak Taman waktu uji kelayakan dan kepatutan di sini. Apakah Bapak itu yakin Bapak akan dipilih oleh DPR? Kami mengikuti saja nanti apapun yang diputuskan DPR. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat sangat kami hormati. Masing-masing mempunyai penilaian, jadi silakan nanti kita tunggu apapun diputuskan kami. Pak Budi, Bapak akan terpilih menjadi Kapolri Pak Budi. Nanti status Bapak sebagai tersangka apakah tidak menjadi beban dalam bekerja sebagai Kapolri Bapak? Semua proses kita ikuti sekarang, proses di DPR harus kita hormati dan ikuti. Kemudian kami tetap selalu berpijak pada langkah-langkah hukum. Sepanjang itu mengikuti prosedur hukum yang benar ya kita ikuti. Pak, tidak berniat untuk mengundurkan diri Pak. Jadi kedua Pak Budi. Pak, tadi sempat disinggung soal rumor politik mantan tersangka Bapak antara Cikes dan Istana. Sejauh mana rumor politik itu benar? Kebenarannya? Nah, kami sendiri belum tahu ada apa di belakang ini karena mengapa kok tiba-tiba pada saat saya telah diputuskan atau diusulkan oleh Bapak Presiden sebagai calon Kapolri
dan menjelang pelaksanaan fit and proper test, maka tiba-tiba penetapan status tersangka itu dikeluarkan. Pak Budi ada sempat menjelaskan ada Aspirasi di internal Mabes Polri sendiri, Pak, di tubuh Polri sendiri, yang tidak terselesaikan terkait pencalonan Bapak. Seperti apa, Pak? Saya tidak bisa menjawab di sini. Silakan rekan-rekan yang mungkin lebih tahu bisa menduga. Pak Budi tadi sempat menjelaskan soal kepemilikan aset yang di Subang sama yang di Bogor. Sumber dana dari mana, Pak? Semua sudah dituangkan di dalam laporan harta kekayaan secara transparan apa adanya dan secara jujur. Maksud kami baik, jadi tidak ada yang kita tutup-tutupi. Apapun keputusan Bapak Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat yang kami hormati, kami siap. Pak Budi, terkait kedatangan Pak Suhardi Alyus setelah penaikan dari Presiden itu ke KPK terkait temuan baru kasus Bapak seperti apa? Saya sendiri Jangan Pak, respon keluarga gimana Pak? Perasaan Pak Budi sendiri. Respon keluarga Bapak. Pak Budi tengah, Pak Budi. Pak Budi. keluarga pada prinsipnya mendukung. Pak, benar nggak Pak ada aliran dana 10,5 M dari PT dan Sumber Daya 2007? Kalau berbicara tentang transaksi di dalam rekening itu seluruhnya sudah dipertanggungjawabkan. Sudah kami jelaskan tadi, itu ada bisnis keluarga yang memang legal, jelas. bisnisnya bisnis apa Pak? Bagaimana? Bisnisnya bisnis apa Pak? Ya, ada beberapa kegiatan usaha yang legal, ada yang bisa dipertanggungjawabkan dan semuanya bisnis. Dengan anak Anda Pak? Dulu ya. Kegiatan berikutnya. Mas dulu ya. Bapak, Masih ada kegiatan lagi Pak, hubungan Kapolri sama aplikasi tutup dulu ya. Iya Pak, gimana Pak? Hubungan Pak, hubungan KPK di Subang. Sini gimana Pak? Jadalin Bang, Bang, jadalin Bang, Bang. Jadalin Bang, Bang. Jadalin Bang, jadalin Bang. Terima kasih Pak. Ya, pemirsa, Anda kembali bersama saya, Kevin Egan, di Breaking News Berita 1 TV, Kapolri harus bersih. Komjen Pol Budi Gunawan menggelar konferensi pers usai mengikuti fit and proper test di ruang Komisi 3 DPR RI. Menurut Budi Gunawan, semua hal yang terkait rekening gendut sudah diklarifikasinya. Budi Gunawan menyatakan siap menerima apapun keputusan DPR dan Presiden Jokowi. Dia dimulai dari pukul 09.30 hingga jam 14 ya. Ada beberapa pertanyaan, masukan-masukan, dan tanggapan-tanggapan yang sudah menjadi catatan kami. Untuk manakala nanti memang saya terpilih atau diangkat menjadi Kapolri untuk menjadi komitmen nasional. Pak Budi, tadi seperti yang dikatakan Pak Desmond bahwa Pak Budi akan meyakinkan mengalahkan Pak Timo dan juga Pak Taman waktu uji kelayakan dan kepatutan di sini. Apakah Bapak itu yakin Bapak akan dipilih oleh DPR? Kami mengikuti saja nanti apapun yang diputuskan DPR. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat sangat kami hormati. Masing-masing mempunyai penilaian, jadi silakan nanti kita tunggu apapun diputuskan kami. Pak Budi, Bapak akan terpilih menjadi Kapolri Pak Budi. Nanti status Bapak sebagai tersangka apakah tidak menjadi beban dalam bekerja sebagai Kapolri Bapak? Semua proses kita ikuti sekarang, proses di DPR harus kita hormati dan ikuti. Kemudian kami tetap selalu berpijak pada langkah-langkah hukum. Sepanjang itu mengikuti prosedur hukum yang benar, ya kita ikuti. Pak, tidak berniat untuk mengundurkan diri Pak. Jadi kedua Pak Budi. Pak, tadi sempat disinggung soal rumor politik mantan tersangka Bapak antara Cikeas dan Istana. Sejauh mana rumor politik itu benar? Kebenarannya? Nah, kami sendiri belum tahu ada apa di belakang ini karena mengapa kok tiba-tiba pada saat saya setelah diputuskan atau diusulkan oleh Bapak Presiden sebagai calon Kapolri dan menjelang pelaksanaan fit and proper test, maka tiba-tiba penetapan status tersangka itu